Nggih, wilujeng dalu Bapak RW. Wilujeng dalu Mas Dedi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng Bapak RW. Kawula suwan mriki sak rencang-rencang sedanten ingkang sepindah badhe ngaturaken silaturahim ingkang angka kalih. Kula sak rencang-rencang sedaya badhe sinau bareng dumateng Bapak RW tentang sejarah wonten ing kampung mriki. Kados mekaten Pak RW. Oh nggih, Mas Dedi. Wonten mriki kula sak rencang-rencang badhe mengajukan beberapa pertanyaan dumateng Bapak RW. Niki santai ngoten nggih Pak. Nggih, santai kalih kula sak rencang-rencang pados ilmu menggali sejarah wonten kampung Tlobong mriki. Ingkang sepindah Pak RW. Pripun to wonten kampung mriki asal usule keng napa kok diparingi nama Tlobong ngoten. Langsung dipun jawab nggih. Oh nggih. Matur nuwun Mas Dedi saha rencang-rencang sedaya. Nggih. Pemuda-pemudi Dukuh Tlobong ingkang sampun kepareng rawuh wonten papan mriki. Ingkang saperlu sareng-sareng badhe silaturahim saha sinau bareng mekaten. Bilih kawula selaku pribadi saha selaku pengurus RW Dukuh Tlobong mengucapkan terima kasih aturaken gunging panuwun bilih saking pemuda generasi muda mudi Dukuh Tlobong badhe ngawontenaken kegiatan pinten-pinten ingkang diawali dengan menggali sejarah wontenipun Dukuh Tlobong punika. Nggih. Kalau wonten pertanyaan sekedhik kenapa Dukuh Tlobong dinamakan Dukuh Tlobong? Yang pertama kula sampaikan karena kula niki termasuk generasi termasuk bagian dari generasi muda. Dados belum begitu detail mengenai sejarah secara detail asal usul Dukuh Tlobong. Yang pasti dulu saya pernah bertanya kepada yang sepuh-sepuh dulu dengan bahasa-bahasa yang banyol, bahasa-bahasa yang guyon itu Tlobong ini sejarahnya pripun to Mbah kok saged diparingi nami Tlobong. Tlobong iki sebabe telone do kobong. Telone do kobong. Ah, mosok telone kobong. Ya kuwi jare mbah-mbah mbiyen ya ngono kuwi. Telon niku apakah telo itu Pak RW? Telon niku sawah-sawah nek ketiga ngerak niku. Kemarau panjang itu kan sawah-sawah do nelo. Pecah-pecah niku. Nah, pecah-pecah. Terus nanti rumput-rumput banyak yang kering, dami-dami dan kering dan katanya dibakar. Oh, ngoten. Itu sejarah, tapi betul atau tidaknya niku saya kurang begitu yakin karena itu bahasa-bahasa yang guyon saja. Tapi guyonan para sesepuh mbah-mbah guyonan para mbah-mbah dulu itu Tlobong itu telone kobong. Tapi itu nanti coba bisa ditanyakan kepada yang lebih sepuh. Lebih sepuh ada seperti Mbah Broto, Mbah Slamet yang yuswane yang umurnya sudah 80 tahun mungkin lebih paham, lebih detail tentang sejarah Dukuh Tlobong. Ngoten Mas Dedi dan rekan-rekan sedikit sekelumit sejarah nama Dukuh Tlobong. Nanti kalau ada revisi bisa dibetulkan. Itu sepanjang yang saya ketahui Tlobong ini telone kobong. Itu pas ngumpul sepuh-sepuh seperti almarhum Pak Desuhar, seperti Mbah Broto waktu saya masih kecil, masih sekitar umur 15 tahunan lah. Saya pernah tanya itu juga.
Soal telobong ini telone kobong. Kalau sekarang mungkin beda lagi Pak. Iya. Telone di open. Mungkin telone kobong atau telone kobong. Itu sekarang telone di open ya. Jadi itu. Saya ready Pak kalau itu Pak. Iya. Siap. Boleh saya lanjut lagi nih Pak? Iya, monggo. Lanjut untuk di kampung ini, di Dukuh Telobong ini, yang mengawali orang paling pertama sinten Pak? Termasuk orang yang mengawali di Dukuh Telobong, sepengetahuan saya itu namanya cikal bakal Dukuh Telobong itu Mbah Kiai Mukit. Mbah Kiai Mukit, Mbah Nyai Mukit. Dan generasi seterusnya yaitu Mbah Kiai Lautan, Nyai Lautan yang makamnya masih ada di Pesarean Telobong sini. Mbah Kiai Mukit sama Mbah Nyai Mukit. Iya, Mbah Kiai Mukit, Nyai Mukit. Kakung Setri nggih Pak. Kakung Putri. Sepasang. Iya, sekalian itu makamnya masih ada di pemakaman sini. Satu generasi nopo beda generasi Pak? Yang Mbah Kiai Mukit kalian Mbah Kiai Lautan. Mbah Kiai Lautan itu beda generasi. Tapi termasuk Mbah Kiai Mukit itu kalau menurut sejarah itu memang yang ditokohkan, yang dipundi-pundi warga masyarakat Dukuh Telobong sampai sekarang masih, artinya petilasannya masih ada. Sampai sekarang apa masih ada yang merawat petilasan atau makamnya Pak? Oh, masih ada. Insya Allah masih ada. Dan alhamdulillah untuk makam Telobong ini sejak berpuluh-puluh tahun ada juru kuncinya. Dan itu turun temurun. Seperti sepengetahuan saya dulu itu almarhum Mbah Kerto, juru kunci berpuluh-puluh tahun. Beliau meninggal terus diganti lagi sekarang Pak Raji bertahun-tahun, dan itu insya Allah terawat. Makam termasuk tokoh Dukuh Telobong insya Allah terawat. Napa wonten alasan Pak para cikal bakal atau Mbah Kiai Mukit kali Mbah Nyai Mukit dan lainnya untuk menetap dan mengawali kehidupan di sini di Telobong ini Pak? Untuk apakah Mbah Nyai Mukit itu dari mana asalnya ngoten? Kalau sepengetahuan saya itu karena cikal bakal itu kan sejarahnya kan manusia pertama kali menghuni di kampung ini, dan sedo pertama kali di kampung ini dimakamkan di situ. Jadi kalau itu pertanyaannya saya belum bisa menjawab karena itu Mbah Kiai Mukit itu sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi sejarahnya hidupnya Mbah Kiai Mukit, Mbah Nyai Mukit itu sekitar tahun berapa itu sudah tidak tahu. Saya pernah tanya Mbah Rejo sama Mbah Karyo, Mbah Sastro Sanjaya termasuk tokoh itu almarhum itu juga beliau belum tahu. Belum pernah tepang atau Pak? Belum, karena itu sudah zaman Belanda. Karena cungkupnya itu sampai sekarang masih ada petilasan sejarahnya kena tembakan peluru. Senjata dari Belanda itu ada sejarahnya itu. Di makamnya itu. Di makamnya itu loh, di cungkupnya itu. Itu ada 2 lubang itu. Nek dulu waktu saya kecil setiap acara nyadran itu dikasih tahu sama yang sepuh-sepuh. Ini bekas tembakan londo sama dalan gede dan raya ini. Bukti sejarah ini. Itu ada. Kok tembakannya itu ada di petilasan, emangnya bagaimana Pak ceritanya? Dulu konon katanya itu kalau ada Belanda yang lewat nyerang kampung-kampung itu, warga itu delik itu. Oh, pada sembunyi gitu Sembunyinya Pak? Itu di sarean. Di makamnya di makam itu. Nah, katanya itu. Dan penembakan zaman Belanda itu ceritanya nembaknya pokoknya ngawur, pokoknya setiap lewati desa diblondong. Caranya gitu ceritane ngaten niku. Tapi untuk yang Mbah Nyai Lautan itu, apakah itu anaknya dari Mbah Kiai Mukit? Itu kalau itu saya kurang tahu, Pak. Nggih, karena niku masa Mbah Kiai Lautan itu karena beda generasi nggih, tapi niku termasuk yang ditokohkan
ditokohkan di warga sini, Mbah Kyai Lautan itu. Lantas bagaimana Pak tokoh-tokoh itu bisa bertahan hidup? Napa kerja sebagai petani? Napa kerja ten Pedagang, mendagang? Menurut sejarah itu para leluhur itu bertani dan berdagang. Bertani dan berdagang. Itu kalau sejarahnya sudah turun ke beberapa generasi itu yang termasuk tokoh itu Mbah Kaji. Mbah Kaji itu yang cungkupnya deret-deret dekatnya Mbah Kyai Mukit itu Mbah Kaji nurunkan Mbah Sastro nurunkan sampai sekarang cicit-cicitnya itu termasuk Pak Kaji, keluarganya Pak Kaji, keluarganya Pak Basuki, terus keluarganya Mas Dedi itu termasuk Canggah apa udeng-udeng apa itu masih ada sejarahnya itu konon katanya itu memang saudagar kaya di kampung sini. Wonten peninggalan sejarah mboten Pak? Wonten peninggalan dari tokoh-tokoh niku? Dari tokoh-tokoh peninggalan itu kalau sampai sekarang itu ya bukti sejarah mungkin ya cuma makam itu, makam ada jungkup dan peninggalan itu kalau nggak salah itu bangsa Yosoroto itu. Bangsa Yosoroto itu 1800 berapa ya itu tanggalan itu. Bangsa yang sampai berdiri sekarang itu sudah 2 kali renovasi. Ada di zamannya Mbah Kaji itu. Berarti Mbah Kaji itu Mbah buyutnya Mbah Kaji itu. Nah, apakah enten Pak perubahan mengenai tradisi atau kebudayaan peninggalan kiai-kiai ini Pak? Saking Kalau Enten Pak napa jenenge niku? Apakah dari para mbah cikal bakal niku enten peninggalan sing bentuke nggih tradisi yang saat ini masih sampai di niku kan mungkin peninggalan dari Mbah Cikal Bakal sampai sekarang yang masih kemungkinan itu seperti tradisi-tradisi tahunan. Tradisi tahunan itu contohnya sadranan. Sadranan itu mau menjelang puasa nih Mas. Itu tradisi sadranan, suran menyambut tahun baru Muharram itu peninggalan mbah-mbah buyut yang sudah puluhan tahun dahulu masih dirawat sampai sekarang. Dan itu masih tradisi itu masih dijalankan warga Dukuh Telopong sampai sekarang. Termasuk sadranan itu. Kalau masih tahu sadranan itu rame banget Mas. Sadranan rame, besok malam suro itu malam Rabu besok itu juga rame tirakatan. Itu terus besik-besik itu mungkin itu juga peninggalan dari mbah-mbah buyut yang dulu yang sampai sekarang masih dilaksanakan warga Telopong. Niku Pak bentuk ritual dalam memperingati bulan suro yang besok akan datang niku seperti apa dan masyarakat mempersiapkannya kados pripun? Malam suro Mas. Nggih, untuk malam suro niku tradisi yang saya anggap baik dan perlu dilestarikan niku biasanya malam tahun baru suro diadakan di bangsal dengan tata cara biasanya doa bersama Mas. Itu yang menghadiri itu juga beberapa lintas agama, non muslim juga ada. Nanti pas acara doa bersama itu kalau muslim ya zikir tahlil ada yang mimpin, yang non muslim nanti ya diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama. Itu memang dari dulu seperti itu ya Pak? Sudah bertahun-tahun itu sudah dilaksanakan itu. Sebab saya 47 tahun umur saya lahir di Telopong ini tidak pernah keluar dari Telopong. Jadi saya mengikuti tradisi yang sudah saya ikuti 40 tahun lebih Mas ya. Cuma walaupun ada beda-beda sedikit ya pelaksanaannya, tapi eksistensinya tetap sama.
kumpul bersama, bareng silaturahmi, doa bersama, makan bersama. Dan persiapan itu setiap kegiatan malam suro, malam nyadran, pitulasan dan lain itu semua di backup oleh warga Trabong sendiri. Apapun itu kebutuhan apapun, ya konsumsi, ya snack, ya borampe apapun nanti swadaya gotong royong warga. Ibu enten makanan yang khas atau sajian yang khas dalam memperingati suronan itu apa nyadran? Kalau suro itu nggak ada yang khas, tapi kalau nyadran ada mas. Ada khusus enten ambengan. Ini ada ambengan. Kayak Ambengan itu nggih ingkung juga nasi itu, Pak? diambeng dibentuk seperti gundung itu wajib ada ingkung, ada pisang rojo, ada ketan hitam, dan itu bisa dijabarkan. Ada yang istilahnya itu mengku pituduh, ada ilmu yang bisa diambil dari sajian itu. Iya, ada filosofinya. Ada filosofinya. Terus niku. Lantas pripun Pak? Kok masyarakat ten mriki sih nglestarike kebudayaan niku sing mempercayai tradisi-tradisi niku lho Pak. Oke. Karena begini Mas, alhamdulillah warga Trabong sini sangat antusias dengan adanya kegiatan-kegiatan tradisi walaupun sudah tergerus dengan modern ini, tapi termasuk kami meyakini bahwa itu tradisi-tradisi yang baik, tradisi yang tidak melanggar syariat, dan itu tetap saya usahakan, saya lestarikan, dan saya berharap generasi-generasi setelah kami nanti, Mas Dedi dan Mas Haji dan lain-lain ini semua ini bisa melestarikan ini. Jadi tradisi-tradisi ini tetap berjalan, tidak tergerus dengan budaya-budaya baru, budaya-budaya barat yang kurang memberikan pendidikan atau pelajaran. Ngoten Mas Haji. Ada yang lain. Untuk peninggalan Pak, selain dari Mbah Cikal Bakal niku dalam kurun waktu setelahnya adakah lagi selain bangsal niku yang tertulis tahun 1800-an? Peninggalan fisik tadi ya. Nggih, Peninggalan fisik. Lain batu atau apa? atau pohon yang Pohon yang dikeramatkan. Kalau peninggalan berbentuk fisik, kalau sekarang sudah ya Mas ya, sudah tidak ada ya kalau di Trabong ini. Tinggal berarti artinya ada dulu, berarti Dulu ada pernah ada gitu, Pak. dulu itu harusnya pernah ada, itu termasuk yang Islamik itu dulu kan langgar kecil dan tempat apa ya proyek cilik ini kok ini kan kaya tempat khusus kayak gubuk cilik itu loh. Tapi masalah ini sudah direnovasi jadi langgar. Nah, langgar udah pergantian direnovasi jadi Islamik itu. Dan itu memang tempat untuk beribadah yang memang yang apa namanya Iya, sebelum langgar itu memang iya ada tempat ibadah, dan pojoknya itu dulu pos keamanan kampung itu loh. Kayak pos rondo zaman dulu itu dibesarnya di situ, tapi karena ya sudah digeser ya, perubahan zaman ya Mas ya. Jadi sebenarnya dulu ada itu. Menurut Bapak, apa pentingnya pemuda tahu sejarah kampung sendiri, Pak? Dan itu menurut saya, itu pemuda-pemudi itu penting sekali untuk mengetahui sejarah Dukuh Trabong, mengetahui dan akhirnya melestarikan kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya, tradisi-tradisi yang sudah berjalan selama ini dilaksanakan oleh kakek-kakek, bapak-bapak, dan kami. Itu perlu sekali. Karena apa? Karena kalau generasi pemuda sekarang tidak mau mengetahui sejarah kampung sendiri, tidak mau nguri-uri tradisi, tidak mau nguri-uri kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan bertahun-tahun, itu ya piye ya, tembunge basa niki wong Jawa ilang jawane. Saya berharap jangan sampai generasi yang berikutnya nanti paribasan tembung itu kepaten obor. Jangan sampai obor itu padam.
nek iso besok tetep tradisi kados sadranan, suranan, malam 17-an, tirakatan-tirakatan itu masih dilestarikan. Itu maksud saya begitu. Itu harapan kami untuk selaku generasi penerus. Nggih, Muda-mudi muda-mudi saya berharap dan walaupun enten apa ya tradisi-tradisi baru atau masukan dari luar, tapi tradisi-tradisi yang lama niku menawi saged apalagi di zaman Nggih. seperti ini ya Pak. Nggih. Zaman yang serba canggih, yang Sangat canggih. serba modern, Modern. gadget. nggih. Ya, modern itu memang kalau mohon maaf kalau dari yang sepuh-sepuh itu tidak istilahnya ya ngandani karo putra-putrane karo putu-putune ya tidak menutup kemungkinan 10 tahun 15 tahun ke depan 20 tahun ke depan tradisi-tradisi ini akan hilang, Bisa terlupakan. bisa gitu ya, Pak, ya? terlupakan. Nah, itu memang tugas kami seperti bapak-bapak itu memberikan edukasi ya Mas, ya, memberikan pengertian, termasuk malam ini rekan-rekan muda-mudi sangat luar biasa sinau bareng, itu sudah saya acungi jempol yang luar biasa, apresiasi Mungkin yang luar biasa. Perlu suatu saat Pak RW ikut ke acara itu kumpulan muda-mudi untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekan Oh, gitu iya. Pak. Ya, insya Untuk Allah. tahu sejarah, untuk tidak meninggalkan Ya. adat budaya yang Insya sudah Allah. ada di Duku Telogong ini. Insya Allah saya selaku pribadi dan selaku pengurus itu akan memberikan support apapun kepada format Iya. yang alhamdulillah sampai 9 tahun berjalan selama ini sudah ganti ketua mungkin sampai 4 kali ketua sampai Mas Dedi sekarang ini masih berjalan alhamdulillah. Dan saya juga berusaha kalau ada undangan-undangan ya saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti ya perkembangan dari pemuda. Kalau mungkin ya 3 bulan terakhir saya tidak bisa mengikuti ya Mas ya, karena ya mungkin pas acara pemuda kurang tersarangan Harap maklum orang Ya, Pak nggih. RW undangannya sampai mana-mana. Nggih. Orang sibuk Nggih, nggih, Pak RW. alhamdulillah. Pak RW, adakah arsip dokumen atau foto kegiatan acara tradisi yang dilaksanakan dahulu? Kalau dokumen atau foto-foto ya Mas ya, karena foto-foto itu kan paling-paling baru 10 tahun terakhir ini baru kata yang mengabadikan kegiatan itu paling-paling kalau dari kami pribadi itu ada foto-foto kegiatan warga itu seperti sadranan, pitulasan itu mulai tahun 2013 itu saya arsipkan. Saya punya flash disk itu saya kumpulkan buat kenang-kenangan, dan saya coba di Islamic Center itu bisa dilihat itu kegiatan 17-an pemuda tahun 2000 piro ya Mas, 13 ada, 14 ada, 15 ada, itu dalam rangka saya pribadi gen dadi kenang-kenangane generasi-generasi gitu lho gitu lobong ki Swargi Mbah Surip ada, Swargi Mas Syahid ada, Swargi kegiatan-kegiatan ada, bisa dilihat itu. Kalau diperlukan itu saya juga masih ada itu flash disk itu, tapi ya sekitar tahun 2013 saya coba mengabadikan itu. Itu yang membuat Bapak merasa penting untuk membuat Iya, pengarsipan itu ya? karena 2013 saya diberi mandat oleh warga jadi RW Oh, dari tahun tahun 2013. 2013 Pak. Saya jadi RW, terus saya coba kita perlu kegiatan sadranan, pitulasan, gotong royong itu ada itu. Nah kalau sekali lagi ya Pak, Iya, iya. kita kembali lagi ya Pak, apa namanya, kalau melihat situasi hari ini kan ada beberapa pemuda ya yang memang kemudian
ada yang tahu, ada bahkan yang memang sedikit-sedikit tahu, ada yang memang bahkan tidak tahu, atau bahkan tidak punya inisiatif untuk kemudian mengetahui atau tahu tentang sejarah kampungnya sendiri kan, karena memang tahu, situasinya hari ini kan seperti itu ya Pak. Kita sehari-hari memang Itu yang kemudian kan membuat ada semacam apa ya, statement dari beberapa para orang tua yang memang cah saiki apa muda sejarah, nah, seperti itu loh Pak. Kan ada yang kemudian memang sebagian besar juga ada yang bilang seperti itu. Iya. Nah, apakah kemudian karena memang sebenarnya kan tidak ada satu usaha ya, atau memang para orang tua terlebih dahulu itu memang ada usaha untuk menjelaskan kepada para pemuda itu. Jadi tidak ada penjelasan kepada para pemuda ini mboten ngertos. Nah, ini apakah kemudian kita akan bisa mengatakan bahwa pemuda itu salah? Artinya Bapak kan di sini kan sebagai generasi yang katakanlah muda, yang mengetahui sejarah kampung di sini. Nah, Bapak kan kemudian kok bisa sampai kemudian tahu tentang sejarah itu bagaimana Pak dulu Pak? Memang sebenarnya itu dari dulu itu dari yang sepuh-sepuh itu sudah memberikan pengertian Mas ya, memberikan kepada generasi-generasi setelahnya. Itu sebenarnya sudah ada arahan. Jadi kalau seperti ini loh Mas, sadranan itu kan tahunan ya. Itu biasanya di bangsa itu dijelaskan yang sepuh-sepuh. Ya diberikan edukasi yang sepuh-sepuh karena itu memang penting, menurut saya juga penting. Tapi ya kembali lagi kepada warga acuh tak acuh atau peduli. Itu memang ada sebagian yang peduli, ada bagian sopo ora penting, itu memang ada gitu. Tapi yang pada dasarnya untuk sejarah itu ada disampaikan oleh yang sepuh-sepuh itu ada. Dan sampai hari ini apakah masih dilakukan itu sebagai sebuah strategi untuk ben terus melanjutkan itu? Ya saya sendiri saya coba itu sampaikan kepada pemuda-pemuda itu saya sendiri ilmu itu saya dapatkan dari almarhum Allahumma firlahu Mbah Sastro Sanjoyo. Itu lor Islamik itu loh. Itu yang dulu waktu saya masih muda seperti Mas Dedi itu sering sowan ke sana. Sering saya tanya jawab, saya belajar ngidung gimana, tradisi-tradisi Jawa gimana, itu saya memang sering belajar ke sana. Itu memang ternyata tradisi-tradisi ini penting, dan saya juga dapat pesan dari simbah-simbah itu memang tradisi ini cekelen, iki galakno terus, generasi sak ngisormu nek iso terus. Itu memang menjadi sebuah kewajiban kami selaku warga, selaku generasi-generasi yang mengarahkan dan mengharap tradisi-tradisi itu masih berjalan terus. Seperti ini, alhamdulillah dari pemuda ada inisiatif ini sudah luar biasa. Gitu. Apakah ada ilmu yang diberikan kepada Pak RW dari sesepuh dulu yang sampai saat sekarang ini masih Pak RW untuk mengujengi tradisi tadi loh Pak? Itu kok penting dikujengi apa niku Pak? Itu nek dijolke pripun kan to? Nggih, nek dijolke pripun ngoten nggih. Ilmu yang tak goceki sampai saat ini termasuk ilmu dari almarhum Mbah Sastro Sanjoyo, itu termasuk tokoh sini. Ilmu dari Mbah Broto Winarso, itu yang masih hidup sekarang itu loh. Besok bisa diwawancara itu ilmu dari Mbah siapa Ci? Kerto. Tuh Mbahmu lho Ci. Mas Aji lho. Mbahmu Ci. Aku ben cilik sinau karo Mbah Aji. Itu luar biasa ilmu dari Mbah Rejo, dari Mbah Haji itu besok ditanya. Itu yang saya pegang itu cuma ternyata ada kaitannya dengan hukum Islam. Dadi menungso le dadi cah enom. Nek iso kuwi siji aja dadi repote warga. Ping pindhone manfaat kanggo warga. Gitu. Khairunas anfa'uhum linnas. Saapi-apike menungsoe kanggo menungso liyane. Dan itu saya gondeli sampai saat ini, Mas.
Saya belajar MC, belajar ngidung, dulu saya juga pernah dipelajari ngidung, dikandani ngene Termasuk dari sesepuh itu Pak? Itu Kayak dari MC, sesepuh. hidung gitu. Itu sesepuh dari Mbah Sastro Sanjoyo saya eling-eling itu. Berarti kita dari pemuda ini misal mau pengen bisa MC nih Pak, bisa belajar dari Pak RW. Ya, ya iso, tapi kan aku ya guru isai guru ya gini, maksudnya itu tidak seperti yang senior yang sepuh itu, karena saya belajar baru beberapa minggu terus beliaunya sudah wafat. Terus belajar dari Mbah Broto itu kalau malam saya sowan ke sana, dan itu penting. Saya pesan kepada pemuda-pemuda itu, tradisi Jawa yang adiluhung itu penting dilestarikan. Kenapa Pak? Dan itu tradisi penting Mas, karena apa, tradisi adiluhung Jawa itu kan termasuk identitas dari kita sebagai manusia, warga Jawa khususnya, itu penting sekali. Karena budaya yang adiluhung, budaya yang sopan santun, semangat gotong royong, kompak, rukun, itu yang saat ini mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain atau bangsa lain. Dan itu penting. Saya kira itu penting kepada rekan-rekan muda-mudi, generasi-generasi muda yang sekarang, berharap tetap bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi yang luar biasa. Adiluhung, unggah-ungguh itu penting. Amargi ini apa zamannya sudah zaman modern Mas. Pemuda, mohon maaf ya, pemuda kurang tahu dengan yang namanya tata krama atau unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu penting sekali. Tapi napa? Ajine diri ana ing lati niku. Ya ajine raga ana ing busana. Gitu, ajine diri ana ing lati lah. Unggah-ungguh niku penting. Kata-kata, tutur kata seseorang itu menunjukkan pribadi seseorang itu. Hanya tadi. Nggih ta? Nah, terus nek bocah kuwi unggah-ungguh sopan, berarti luar biasa. Ngaten Mas. Balik ten wau Pak, ten Nggih. tradisi wau, soal apakah dulu niku ada tradisi atau semacam kesenian niku yang pernah ada di dusun Telopong, bukan lebih dari anu gitu, bukan kados kan wau sampun besi dan lain sebagainya, tapi sing bentuk kesenian soal kidung tadi bisa dijelaskan, dan mungkin ada kesenian lain menawi jenengan menangi atau dukun. Kesenian itu kalau dulu saya masih kecil itu di daerah sini ini ada yang namanya ketoprak. Ketoprak itu dulu sering ditampilkan, itu ketoprak, terus lonengan itu ada. Tapi sekarang ya karena ya zaman berubah ya Mas ya, itu sudah jarang ditampilkan. Tadi Pak RW pernah belajar kidung kan Pak? Kidung, Mungkin bisa di Wah, aturkan ngidung sekarang Pak, ngidung sedikit itu, saja gitu Pak. Ngidung niku anu Mas pun dangu. Terus sebagian apa tapi nggak sampai tuntas. Mungkin sedikit saja gitu Pak RW. Apa kudu Mas? Kan Teksnya di sini teksnya. banyak loh Pak, kidung itu Oh, nggih. apa tau, nopo tau niku kidung niku. Kidung niku kadose niku termasuk bagian dari doa yang dipanjatkan untuk sesuatu hajat. Dan kidung itu sebenarnya kalau dimaknai itu memang sebuah doa tapi didamel sanepan. Bisa di tak coba, tapi suaranya elek. Sedikit saja, mungkin panjang juga lebih. Dulu saya yang ngajari Mbah Sastro itu dengan versinya Mbah Sastro sendiri ya. Tapi karena kidung itu kan Jawa, itu dari Solo, dari Jogja, mungkin nanti nadanya Beda lain. Contohnya begini. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh,
Jim setan datan purun paneluan tan ono wani. Pun ngoten mawon. Adose anu liriknya anu napa kesupen lupa. Niku ana kidung rumeksa ing wengi. Sebenarnya itu filosofi kalau Islam itu ana kidung rumeksa ing wengi itu orang yang ngaji. Katanya Mbah Sastro itu. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh ayu luputa ing lara. Kalau doa ngaji itu dipanjatkan di malam hari, insya Allah teguh ayu luputa ing lara. Nanti insya Allah direksa dari segala penyakit. Luputa bilahi kabeh. Luput itu kalis sangka balake Gusti Allah. Dari murkanya Gusti Allah. Jim setan datan purun paneluan tan ono wani. Jim setan datan purun iki maksudnya nek wong sregep ngaji, sregep wirid niku karo diserang, diteluh, disantet itu mental. Datan purun itu ra tekan. Paneluan tan ono wani, paneluan bakal bali. Terus biasane niku kidung itu kalau malam midodareni mau mantu niku dikidungke riyen panjang terus nanti ada tanya jawab gitu. Itu sebenarnya mengku doa supaya kita itu terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bala, dari santet, guna-guna, sihir dan lain-lain. Setunggal meleh Pak, soal pengalaman Bapak niku lan sebagai masyarakat dukung mriki dalam merayakan tradisi-tradisi itu. Dulu jenengan melaksanakan tradisi-tradisi itu waktu kecil, kemudian remaja niku, dan masyarakat sekitar sini merayakannya bagaimana gitu. Kados ten bangsal dan acara-acara tradisi lainnya. Nggih. Nek merayakan tradisi-tradisi itu Mas, biasanya memang disentra di bangsal. Bangsal Yasarata itu sudah semua berkumpul. Besok kalau seandainya nyadran atau suran, kita semua sudah tahu waktunya kapan, jamnya kapan. Sudah, kita besok hari itu kumpul di sana bersama-sama. Bapak ambegan enggak, Pak? Kalau dulu masih kecil, saya dulu masih kecil itu masih muda itu, biasanya semua bawa ambeng Dari rumah. dari rumah, nanti dikumpulkan di sana, ngumpul bapak ibu adik-adik kecil-kecil ngumpul tadi satu, ditungani makan bareng, pulang nanti dong bawa kresek. Jangan dulu loh, bawa kresek nanti terus rebutan, bawa pulang. Itu zaman dulu. Terus zaman saya masih muda, tetap berjalan terus ya Mas ya. Itu Boten ngabeng tapi pemuda keliling. Saya itu seumuran Mas Anji itu umur 15 tahun, 16 tahun itu kalau malam suro kayak gini, malam suro kayak besok itu keliling bawa napa niku piring minta snack warga. Keliling dimintai dikumpulkan di sana nanti buat makan bareng. Itu. Terus kalau sekarang, generasi sekarang sudah beberapa tahun berjalan itu mboten disuwuni per rumah dengan kesadaran sendiri-sendiri bahwa tapi berbentuk snack dan nasi bungkus. Besok itu kalau mau tahu malam suro itu bapak ibu bawa snack, bawa nasi bungkus dikumpulkan di sana, kopiok bareng, acara dimulai, selesai acara inti makan bareng bersama. Ambengannya itu artinya? Ambangannya itu kalau sekarang itu sudah berganti dengan berwujud, ya, Pak? Iya, sudah berwujud itu. Penyadran pun juga seperti itu. Kalau nyadran masih berbentuk ambeng Mas. Dari rumah sendiri-sendiri. Kalau nyadran itu ambengannya itu ada keluarga besar dari Pak Cari itu yang menyiapkan ambengan khusus itu. Dan kekurangannya nanti dari warga, yaitu nak Snack-snacknya gitu ya? Iya itu dari warga itu.
Kalau Ada ingkung enggak seperti itu Pak biasanya Pak? ingkung ada sampai sekarang itu kalau nyadran itu masih ada. Kenapa harus ada Pak itu Pak? Nah itu filosofi mas, ingkung itu kalau tidak salah loh mas ya, ingkung itu kan simbol hewan, sifat hewan itu harus diingkung, ditekuk-tekuk, harus jadi sifat kerakusan hewan itu harus dihilangkan dengan cara piye? Sikile ditekuk, sirahe ditekuk, sewiwine ditekuk supaya apa? Nafsu hewan itu tidak menghinggapi atau merasuki manusia. Filosofinya gitu, diingkung. Jadi sifat-sifat jelek hewan itu kan kayak ayam itu kan rakus toh mas, rakus ini nah itu supaya sifat hewani itu tidak menjangkiti manusia. Mula nek iso menungsoi diingkung. Iya. Itu pisang rojo. Ini ku napa niku Pak? Pisang rojo itu ya kalau pengetahuan saya karena pisang rojo itu pisang yang paling bagus di tanah Jawa ini mas. Enaknya, bentuknya, dan harganya sampai sekarang pun luar biasa. Paling mahal Sak ya, tangkep itu sampai 150 sampai 200 ribu. Selain pisang ada apa lagi biasanya Pak di Pisang itu ada apem, Hmm. ada apa jenis ambengan itu kan berbentuk tumpeng, Iya. mengerucut itu karena ya, biar satu tujuan, satu tekad, satu doa yang dipanjatkan. Itu filosofinya gitu. Ada ingkung tadi, sifat hayawan harus dihilangkan. Terus ada pisang rojo, ben dadi rojo. Terus ada apem. Apem Apa itu, itu katanya dari bahasa Arab afun. Afun itu apem itu mas. Iya. Apem ya, tahu ya apem ya. Iya, Nah, apem itu kalau saya masih kecil dulu itu seneng banget, makanan favorit orang Jawa itu kalau apem itu dadi rayaan mas. Dadi rayaan nek saiki ya cah nom-nom saiki ya Beda nggih Pak? mungkin beda sedikit ya, tapi itu apem itu mengku sejarah itu afun. Semoga dimaafkan atau semoga muga-muga diei pangapura. Setiap event-event kegiatan yang sifatnya untuk mengirim doa leluhur termasuk sadranan itu kan mengirim doa ya mas ya. Iya. Itu pasti wajib hukumnya kalau doa dulu itu ada tumpeng, ada pisang rojo, Ada apem. ingkung, ada apem. Apakah itu Ada. bisa diganti Pak? Hah? Tradisi apem, ingkung sama satunya ini? Apem, ingkung, pisang pisang rojo. rojo. Ah niku saged diganti mboten Pak? Apa niku paten harus itu? Kalau itu ya mas ya, itu karena sudah tradisi berjalan berpuluh-puluh tahun, itu ya memang harusnya itu, karena itu ada ilmunya. Walaupun saya sendiri generasi muda pernah ya guyon-guyon sama sepuh-sepuh dulu, mbah mau diganti gedang Ambon piye mbah, wush, oh, kurang ajar, gedang rojo. Karena momen kok ganti telo. Itu karena itu memang ada ilmu yang bisa diambil dari filosofi itu. ada berapa item toh Pak? Wes item apa? Ada berapa item jenis gitu di dalam ambengan itu? Ada banyak mas ya, ada biasanya ada Jadi ada apa ya? apem, pisang rojo, suruh ingkung, suruh itu loh mas, Ya. suruh gambir, terus ada kembang, ada kacang delireng itu juga semua ada ilmunya mas. Tapi saya kurang tahu detail. Kalau gambir itu katanya gembira, nah iso dadi manusa sing gembira. Gambir, ada tembakau, ada suruh itu godhong suruh loh mas. Suruh itu saya pernah tanya sama sepuh ya Mbah Sastro, itu suruh apa Mbah ilmunya? Suruh itu ngomongnya kesusu sak pengen weruh, diwolak-walik. Suruh itu diwolak-walik rasanya padha wae. Lho nek iso menungso kalau suruh diwolak-walik oh ya padha wae, sejatine padha wae. Suruh, ada gambir
Itu Mas. Nggih. Terakhir untuk Pak RW, Ya. apa harapan dan pesan-pesan Bapak untuk pemuda hari ini? Harapan Untuk saya kita semua ini, nggih, Pak. alhamdulillah Saya saya Pak kita Pak. Hah? Jaluk sangune niki pesan-pesane kan. Oh, nggih, pesan-pesan dan harapan kami selaku pribadi dan selaku pengurus dukuh RW Topong berharap sangat kepada pemuda-pemuda generasi sekarang, tetaplah nguri-uri tradisi Jawa, nguri-uri tradisi Jawa yang luar biasa ini, melanjutkan tradisi-tradisi yang sudah berjalan ini, jangan sampai putus, entah sampai kapan, walaupun nanti caranya berbeda, tapi eksistensinya tetap sama tradisi yang luar biasa ini. Saya berharap tetap pemuda-pemudi kompak, guyub rukun, semangat, gotong royong yang kita tunjukkan sampai saat ini kita laksanakan, tetap dilaksanakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu harapan kami secara pribadi dan selaku pengurus RW Dukuh Telopong. Itu Mas. Saya berharap itu yang saya harapkan sangat sekali. Terima kasih kula sak rencang-rencang aturaken kangge Bapak RW. Siap. Nyuwun pangapunten mengganggu waktu malam Oh, minggunya boten, Pak RW niki boten. mungkin. Nek Mau kula kencang malah- sama Bu RW Ah, kemana boten, nek gitu. kula sangat terima kasih dan matur nuwun memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemuda-pemudi Mantap. yang masih mau berusaha untuk ya menggali potensi-potensi yang ada di Dukuh Telopong ini. Sangat luar biasa, saya ajukan jempol Nggih. dua untuk generasi muda Untuk kita format semua, forum nggih, Pak. muda-mudi Dukuh Telopong. Gitu. Nggih. Kados makaten Siap. pun cekap Nggih. kula sak rencang-rencang sowan wonten mriki Bapak RW ngaturaken agunging panuwun sampun saged belajar kalih Pak RW Nggih. diparingi pesan-pesan kagem kula sak rencang-rencang muda-mudi wonten ing Dukuh Telopong mriki lan ngaturaken kula sak rencang-rencang mbok menawi wonten lepat wonten perintah-perintah anggenipun kula sak rencang-rencang sowan nyuwun agunging pangapunten mekaten Pak Sami-sami. RW. Nggih. Fil kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati, mati. Ah, luar biasa. Bagus sih, matanya sih.